Baik, kali ini kita masuk ke modul 2. Ada 4 bahasan pengantar, membuat daftar layanan hosting gratis, terus cara milihnya seperti apa, terus kita kesimpulan. Nah, di pertama ini ya sama ya, saya ulang lagi. Layanan hosting gratis lawannya dari hosting berbayar. Artinya ketika kita menggunakan hosting tersebut, kita tidak usah bayar bulanan, tidak usah bayar tahunan, tapi bisa menggunakan dengan free. Ya, betul-betul free. Dan biasanya selain space yang diberikan, juga ada sejumlah atau subdomain yang diberikan kepada kita sebagai pelengkap dari website kita. Jarang sih yang ngasih domain full gitu ya. Biasanya subdomain. Ya jelas keuntungannya kita nggak usah bayar. Kerugiannya biasanya ya nanti tergantung tuh. Ada hosting gratis yang memang melimitasi penggunaannya, ada juga yang menyisipkan iklan di website kita. Nah, itu kita harus tahu dulu ya hal-hal seperti itu sebelum memilih layanan hosting gratis. Nah, karena tiap hosting gratis punya persyaratan tertentu, ya kita harus cari tahu si hosting gratis ini kenapa sih dia bisa gratis gitu ya. Apa yang dia ambil dari kita, apa yang kurang dibanding layanan berbayarnya. Nah, itu kita harus telusuri, kita harus lihat reviewnya. Dan ini ada beberapa contoh situs web yang menyediakan layanan hosting gratis. Nggak sulit sih, sebenarnya kita bisa googling, kita bisa lihat satu-satu. Nah, kalau kita coba browsing atau googling dengan kata kunci daftar situs web yang menyediakan layanan hosting gratis, kita akan ketemu beberapa website. Saya buka yang punyanya Jalan Tikus. Nah, dia punya list yang bisa kita coba dan lihat review dari mereka. Saya nggak akan bahas satu-satu, karena ini berubah ya dari tahun ke tahun. Ini update tahun 2021. Mungkin sekarang sudah tidak beroperasi lagi atau hilang atau servisnya berubah. Kita harus benar-benar lihat. Ini yang terkenal namanya Hostinger. Ini udah dikenal banyak pemain lama. Nah, dia ngasih storage 300 MB, ini lumayan besar. Bandwidth 3 GB tuh lumayan besar. Dan yang penting sih ini no ads ya. Karena very annoying kalau website kita ada ads-nya banyak, pengunjung juga malas, terus website kita juga jadi lambat gitu. Nah, biasanya Hostinger ini ya mengambil strategi marketing di mana user akan di-force untuk upgrade ke versi berbayarnya ketika storage-nya atau ketika bandwidth-nya sudah over limit ya, sudah di atas 300 atau bandwidth-nya di atas 3 GB untuk per bulan. Nah, ini reset per bulan ya untuk bandwidth. Juga tidak ada subdomain. Ini sepertinya pakai apa kita add-on ya. Oke. Nanti kita coba di modul lain ya untuk cara cara daftarnya. Yang kedua ada Zero. Nah, ini dia pakai ads. Sepertinya perlu kita skip ya yang ada ads karena ini jelas ganggu banget sih. Infinite Free, ini no ads. Terus dia juga ngasih domain dan bandwidthnya unlimited, ngasih email juga, dan ini bisa dipertimbangkan ya. Ini infinitefree.net alamatnya. Kita bisa buka. Oke, free web hosting. Oke, dia pemain lama juga, tapi agak unik ya. Di halaman depan dia ada AdSense-nya, agak kurang profesional sih. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga mungkin dia ambil untungnya dari situ, ambil profit dari AdSense yang di websitenya dia, bisa jadi. Oke. Terus lanjut kita ke free hosting. Storage 10 GB kecil sih. Enggak, 10 GB besar. Tadi cuma yang lain kan cuma 300 GB ya. 300 MB. 10 GB tuh ya besar sih. Oh iya nih, pemain lama nih, freehosting.com. Iya, dia ada fitur save funnel. Ya, oke. No ads. Oke. Oh, ini layak dicoba ya. Dia juga ngasih template. Sebenarnya kalau oke, tapi dia nggak ngasih domain, ya wajar sih. Actan Hosting. Ini juga pemain lama. Storage 1 GB, no ads. Oke. Nanti boleh di
lihat, boleh dicoba satu-satu dari yang pertama tadi. Kalau udah enakan yang pakai, misalkan udah nyaman nih pakai Hostinger, ya udah gitu ya. Cuma yang perlu di skip tadi yang ada ads-nya itu skip aja karena sangat mengganggu sekali. Byte hosting juga nggak pakai ads, new storage-nya unlimited. Wah, luar biasa nih. Bener unlimited nggak? Biasanya limitasinya ada di resource. Ketika website kita trafficnya banyak atau pengunjungnya banyak, dia nge-limit gitu dan forcing kita untuk upgrade. Ada free Hostia, diklaim 15 kali lebih cepat. Oh iya, biasanya hosting gratis juga ini ya, identik dengan lambat sih. Storage-nya kecil, cuma 260. Oke, bisa dicoba. Ini ad free juga. Si Award Space Web ini pemain lama nih. Sebelum 2013 kayak udah ada juga sih. Cuma beda emang tampilannya. Web free hosting. Dari tampilan webnya nih pemain lama. Ad free juga. Storage-nya 1 GB, lumayan. Nah, ini pemain yang cukup terkenal, 000 web host, no ads, 1 GB. Oke. Dan masih banyak ya yang lainnya. Ini pemain lokal kayaknya nih. Oke. Bisa dicoba nih, Mitra Hosting, bisa hosting.id. Coba. Sudah offline ya. Halamannya sudah tidak ada. Oke. Skip. Jadi ini artikel lama sih kayaknya. Nah, itu tadi daftar layanan hosting dan kita udah bandingin dan sudah banyak reviewer. Saya nggak usah jelasin satu-satu. Di reviewer hosting gratis di internet bisa di browsing aja dan lumayan komprehensif sih. Yang penting tadi indikatornya no ads dan tricky-nya sih cari yang cepet gitu, karena umumnya sih karena gratisan dia pakai storage yang jadul bukan SSD, apalagi NVMe, tapi dia pakai hard disk fisik ya, yang bacanya rendah dan memang prosesor yang diambil juga nggak besar. Nah, itu yang kemudian cara kita milih dari yang tadi, yang ya kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa. Kalau cuma untuk blog pribadi ya sudahlah apa adanya aja. Tapi kalau untuk jualan atau untuk sesuatu yang serius, tapi menurut saya kalau buat serius harusnya yang bayar ya, nggak cari gratisan. Tapi buat Anda yang belajar ya udah cukup lah tadi. Ya ada batasan-batasan jelas dan ya udah dari list tadi Anda bisa ngambil keputusan mau ngambil yang mana gitu. Oke, itu dia video di modul 2 memilih layanan hosting gratis. Kita udah review beberapa website dan kriteria yang mau kita pakai dalam memilih layanan hosting gratis. See you next di video berikutnya. Kita bahas tentang cara membuat akun hosting gratis, menjelajahi panel kontrol dan mengatur nama domain dan DNS. Ya, oke, mudah-mudahan sempat ya untuk kita. Oke, see you, sampai ketemu di video berikutnya.